Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada sesi 2 mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan akuntansi sektor publik secara umum. Nah, pada sesi 2 ini kita akan membahas terkait dengan regulasi keuangan publik. Apa itu regulasi keuangan publik? Definisi regulasi menurut KBBI adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalani serta dipatuhi. Jadi regulasi itu adalah aturan rambu-rambu. Seperti kita ibaratkan rambu lalu lintas, ada rambu belok kiri supaya orang segera belok kiri karena kalau lurus tentu akan menabrak. Kemudian ada lampu merah supaya orang bisa melintas secara bergantian. Jadi rambu-rambu itu bertujuan untuk agar kita di jalan bisa selamat sampai tujuan. Begitu juga regulasi sektor publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik menurut Bastian. Baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Organisasi pemerintah pusat tentu, karena pemerintah pusat mengelola APBN. APBN adalah dana masyarakat. Kemudian pemerintah daerah adalah organisasi yang mengelola dana keuangan daerah. Kemudian partai politik. Kenapa termasuk organisasi publik? Karena partai politik itu akan mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam mengelola partai politiknya. Yayasan, LSM itu biasanya juga mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari masyarakat yang notabene berarti itu masuk dalam organisasi sektor publik. Jadi dapat disimpulkan organisasi sektor publik itu adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat untuk pelayanan kepada masyarakat atau yang biasa disebut dengan non-profit atau tidak mencari keuntungan. Selanjutnya, regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik ada itu regulasi perencanaan publik, ada itu regulasi anggaran publik, ada itu regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik, regulasi pengadaan barang dan jasa publik, regulasi pertanggungjawaban publik. Bagaimana perencanaan disusun? Tentu harus ada aturannya, baik itu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Kemudian bagaimana anggaran sebuah organisasi sektor publik itu disusun juga berdasarkan perencanaan yang sudah ditentukan, itu juga harus ada aturannya. Jadi tentu ada regulasi di situ. Kemudian bagaimana realisasi anggarannya itu dilaksanakan, tentu juga ada aturan yang mengaturnya. Kemudian regulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi misal kita harus membangun gedung sebuah organisasi publik, tentu kan ya harus ada petunjuk, harus ada aturan yang mengatur sehingga pembangunan gedung itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada penyimpangan ataupun kesalahan yang terjadi. Kemudian bagaimana semua proses pelaksanaan organisasi tersebut, mulai dari penganggaran, pelaksanaan realisasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa itu dilakukan, tentu harus dilakukan pertanggungjawaban ke publik. Nah, itu harus ada aturannya juga dalam pelaksanaannya. Penyusunan regulasi publik dan teknik penyusunan regulasi publik. Apa bedanya penyusunan regulasi publik dan teknik penyusunan regulasi publik? Kalau penyusunan regulasi publik itu
lebih kepada metode atau cara penyusunannya, ada langkah-langkahnya. Kalau teknik penyusunan regulasi, yaitu teknis penyusunannya itu sendiri, langkah-langkah yang lebih teknis. Seperti apa penyusunan regulasi publik? Yang pertama adalah perumusan masalah, yaitu kita harus mencari masalah apa dulu yang harus ditentukan sehingga dibutuhkan sebuah regulasi. Apa masalah publik yang ada, siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah, siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah, analisis keuntungan dan kerugian atas atau ketika regulasi tersebut diterapkan, tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik tersebut. Makanya disusun regulasi. Kemudian perumusan draft. Jadi setelah ditemukan masalah, dirumuskanlah draft regulasinya. Nah, kalau lembaga pemerintahan tentu kan ada bidang-bidangnya. Misalnya masalah pendidikan, tentu yang merumuskan adalah menteri yang membidangi terkait dengan pendidikan. Jadi menteri yang berkaitan tersebut yang menyusun draft regulasi atau peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan contohnya. Kemudian adalah prosedur pembahasan. Prosedur pembahasan ini adalah terkait dengan pembahasan draft yang regulasi yang sudah disusun, seperti kalau dari instansi pemerintah pusat yaitu dengan legislatif atau wakil dari masyarakat, DPR atau DPRD kalau di pemerintah daerah. Kemudian mungkin kalau organisasi-organisasi lainnya mungkin ada dewan penasehat, dewan penyantun untuk yayasan. Kemudian langkah keempat, setelah dilakukan pembahasan tersebut, setelah didapatkan kesepakatan, disusun sudah final, draftnya itu sudah final dalam pembahasan, sudah dicapai kesepakatan, dilakukan pengesahan dan pengundangan. Ketika sudah disahkan dan diundangkan, berarti sebuah regulasi tersebut sudah sah untuk dilaksanakan. Maka bahasan selanjutnya adalah review regulasi akuntansi sektor publik. Jadi aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah dipakai itu kadang-kadang ada kendala. Jadi dilakukan judicial review. Judicial review adalah hak uji materi atas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan di lembaga peradilan. Nah, kalau untuk mengatur undang-undang yang akan direview itu biasanya di Mahkamah Konstitusi. Itu biasanya dilakukan apabila ada permasalahan terhadap regulasi yang di bawahnya itu menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Selanjutnya adalah permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang datang atau timbul ketika regulasi itu sudah ditetapkan atau diundangkan. Yang pertama, regulasi yang berfokus pada manajemen. Kemudian regulasi tersebut belum bersifat teknik, jadi masih terlalu umum. Jadi kesulitan dalam memahaminya. Perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Itulah yang membuat ya harus di judicial review tadi. Kemudian pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Nah, ketika ada transisi regulasi, biasanya itu akan berdampak terhadap pemborosan anggaran. Kemudian regulasinya itu lemah atau regulasi yang disusun itu tidak ada sanksinya. Jadi membuat regulasi itu tumpul, tidak bisa betul-betul mengikat sebuah organisasi dalam menjalankan operasinya atau operasionalnya. Selanjutnya,
regulasi akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Ini beberapa contoh regulasi sebelum reformasi. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD dan pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, penyusunan perhitungan APBD. Bisa teman-teman baca sendiri di sini. Kemudian selanjutnya ada regulasi akuntansi sektor publik di era reformasi. Mulai dari tahun 2023 ada tentang keuangan negara, kemudian tentang perbendaharaan negara, kemudian tentang pemeriksaan keuangan negara, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32, 33 tentang pemerintah daerah dan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Ini contoh-contoh regulasi setelah reformasi. Nah, setelah era reformasi itu ada perubahan paradigma di akuntansi sektor publik, yang mana akuntansi sektor publik sudah menerapkan akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Kemudian ada keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Ada pemberdayaan manajer profesional, adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, mandiri, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Jadi pada era reformasi sudah banyak perubahan, di mana akuntabilitas itu dilihat dari hasil atau dari kinerjanya. Kemudian sudah lebih terbuka atau transparan, kemudian melibatkan pihak-pihak profesional dalam pengelolaan pemerintahan, kemudian juga melibatkan pihak eksternal secara profesional dalam pemeriksaan. Demikian paparan singkat saya terkait dengan materi pada sesi 2 ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa pelajari juga materi lainnya yang sudah disediakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.